Organ tubuh. Di dalam tubuh makhluk hidup bersel banyak, masing-masing jaringan tidak mampu melaksanakan semua fungsi hidup secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, mereka harus bekerja sama dengan jaringan lainnya. Kerjasama beberapa jaringan dalam menjalankan suatu fungsi tertentu di dalam tubuh akan membentuk alat tubuh yang disebut organ. Struktur organ pada makhluk hidup berbeda-beda. Makin tinggi tingkatan makhluk hidup, makin sempurna dan makin kompleks organ yang ada. Misalnya, antara sapi dan ikan. Tentunya organ pada sapi lebih banyak dan kompleks dibandingkan organ pada ikan. Organ manusia lebih lengkap dibandingkan hewan dan tumbuhan. Organ yang dimiliki hewan tingkat tinggi dan manusia, diantaranya mata, paru-paru, jantung, otak, hati, lambung, ginjal, telinga, usus, tulang, uterus, saluran urin, anus, dan kulit. Masing-masing organ ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yakni mata untuk melihat, paru-paru berfungsi sebagai alat pernafasan, jantung berfungsi memompa darah supaya beredar ke seluruh tubuh, hati berfungsi sebagai tempat menawarkan racun yang terbentuk dalam tubuh, lambung berfungsi sebagai salah satu alat pencernaan, telinga berfungsi sebagai alat pendengaran dan keseimbangan tubuh, kulit berfungsi sebagai alat pelindung tubuh dan pengatur suhu. Pada tumbuhan, organ utamanya terdiri dari akar, batang, dan daun. Akar berfungsi untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya, sebagai penyerap air dan zat hara atau mineral dari dalam tanah. Pada beberapa jenis tumbuhan, ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Dan pada beberapa jenis tumbuhan, ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan seperti wortel. Dan pada tumbuhan sukun, dari bagian akar dapat tumbuh tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Akar tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, dan jaringan pengangkut. Batang berfungsi sebagai alat pengangkut dan penopang tubuh tumbuhan. Batang tersusun oleh jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan korteks, jaringan silinder pusat, dan jaringan pengangkut. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis yang menghasilkan makanan, serta berfungsi sebagai organ pernafasan. Daun tersusun oleh jaringan epidermis, kutikula, berkas pembuluh angkut yaitu xilem dan floem, jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Sistem organ. Kamu telah mempelajari mengenai organ yang merupakan kesatuan dari beberapa macam jaringan. Beberapa organ seperti ginjal, paru-paru, hati, dan kulit bekerja sama dalam melakukan fungsi tertentu, membentuk sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan atau kelompok jaringan dan organ-organ yang melaksanakan suatu fungsi. Tubuh kita memiliki berbagai sistem organ, yaitu sistem pernafasan, pencernaan, peredaran darah, pengeluaran, perkembangbiakan, dan alat gerak. Berikut adalah tabel sistem organ, organ penyusunnya, dan fungsinya yang terdapat pada hewan dan manusia. Sistem gerak, organ penyusunnya tulang dan otot. Fungsinya sebagai alat gerak pasif dan aktif. Sistem peredaran darah, organ penyusunnya jantung, pembuluh darah, pembuluh limfa, dan kelenjar limfa. Fungsinya mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan hasil metabolisme. Sistem pencernaan, organ penyusunnya mulut, kerongkongan, lambung, usus, hati, kantong empedu, dan pankreas. Fungsinya mencerna makanan untuk diabsorpsi. Sistem pernafasan, organ penyusunnya hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsinya memperoleh oksigen
dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem ekskresi. Organ penyusunnya, kulit, paru-paru, ginjal, dan hati. Fungsinya, memindahkan hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh. Sistem reproduksi, testis, ovarium, saluran kelamin, organ kelamin pria, dan organ kelamin wanita. Fungsinya sebagai proses perkembangbiakan. Lalu, bagaimana sistem organ pada tumbuhan? Untuk berfotosintesis, daun memerlukan bantuan organ akar dan batang. Sedangkan, bagian lain dari ketiga organ ini adalah modifikasinya. Umbi modifikasi dari akar, bunga modifikasi dari ranting dan daun. Berbagai organ dan sistem organ akan bekerja sama membentuk organisme atau makhluk hidup. Oleh karena itu, makhluk hidup sering disebut dengan istilah organisme. Agar organisme dapat melakukan kegiatan hidupnya, organ-organ tubuhnya harus lengkap dan bekerja dengan baik. Organ-organ itu seperti organ pernapasan, pencernaan, pengangkutan, penglihat, pendengar, syaraf, dan perkembangbiakan. Jika salah satu organ saja terganggu, maka kerja organ lain juga terganggu. Contohnya pada penderita diabetes, yaitu kadar gula darah yang dimiliki jauh melebihi orang normal. Penyebabnya dikarenakan gagalnya produksi hormon insulin oleh kelenjar anak ginjal. Akibatnya, terjadi gangguan pada tekanan darah, fungsi penglihatan, dan terhambatnya penyembuhan luka. Contoh yang lain, jika seseorang mengalami gangguan pada ginjal, urin tidak dapat disaring secara sempurna. Akibatnya, zat-zat sisa dalam urin yang seharusnya dibuang mengalir lagi ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Zat-zat sisa ini akan meracuni sel-sel tubuh. Orang yang mengalami kondisi seperti ini dikenal sebagai penderita gagal ginjal.